Bismillah, alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwalah fi kulli mabda'i amrin wa muntaha adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Fa nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertemuan yang ke-9. Dan harus kita syukuri kita sudah sampai sejauh ini. Dan insya Allah kita sebentar lagi akan khatam di kitab Tuhfatul Atfal ini. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Kemarin itu masih membahas tentang spoiler dari mat, macam-macam mat far'i. Kita sebenarnya sudah membahas. Sebelumnya mat far'i itu terbagi jadi dua. Pertama yang sebabnya mat yang disebabkan oleh hamzah, kemudian mat sebab karena ada sukun. Apa aja yang sebab hamzah itu? Siapa yang masih ingat? Ada 3. Mat wajib muttasil. Apa takrif dari mat far'i itu? Ma laisa lahu ala sabab. Ma la yatawaqqaf ala sabab. Hamzah dan sukun. Sebab di situ diartikan hamzah dan sukun. Nah, jadi terbagi jadi 2 mat far'i itu. Pertama yang disebabkan oleh hamzah, yaitu terbagi jadi 3. Pertama ada mat badal, walaupun sebenarnya mat badal itu masuk juga ke mat asli, karena kadar panjangnya mat badal itu cuma 2, seperti mat tabi'i. Cuman ini panjangnya itu disebabkan hamzah. Kalau misalnya bukan karena kalam Arabiyah atau kalimat Arabiyah, kalau misalnya nggak ada perubahan, maka nggak akan ada panjang. Contohnya seperti apa? A'mana, ya kan? Atau i'mana, atau u'tiya, dan lain sebagainya. Tapi karena bahasa Arab itu, adanya bahasa Arab itu untuk mudah dalam membacanya, maka diadakanlah namanya mat itu. Atau kalau di bab shorof ya ada i'lal wal ibdal. Maka jadinya mat badal itu sebab dia diadakan mat karena setelahnya ada hamzah. Habis itu ada perubahan di shorof, mungkin antum bisa pelajari di situ. Karena apa? Kaidah sorfiyahnya. Idal taqo hamzatani fi kalimatin ubdilat ihda thanihima bi harakat jins mujanasatihi qabla. Seperti itulah. Jadi kalau misalnya fathah ya fathah amana, jadi ditahwil amana, tahwilnya ke alif, otomatis jadinya panjang. Kalau fathah ya fathah amana, kalau kasroh ya kasroh iman, kalau yang dhammah berarti utiya, jadi wow. Itu kalau mat badal. Habis itu mat yang kedua itu mat wajib muttasil. Jadi di sini ada tambahan
kadar matnya yang seharusnya kadar normal dari mat itu cuma 2 panjangnya, tapi dikarenakan ada hamzah itu ditambahkan. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan alif wanis, berarti alif afwan. Iya, alif wanis. Alif wanis bukan. Alif. Iya benar. Alifun wanis berarti 3 harokat. Ada yang mengatakan alifan berarti 4 harokat. Ada yang mengatakan alifaini wanis. Nanti akan kita bahas. Jadi alif itu dikadarkan dengan 2 harokat. 1 alif itu 2 harokat. Berarti kalau misalnya 3 alif berarti berapa? 6 harokat. Di istilah qura' namanya isba'. Kemudian kita lanjut, mat wajib mutasil itu yaitu tadi panjangnya itu juga disebabkan karena ada hamzah setelahnya. Contohnya apa? Mat wajib mutasil, afwan. Mat wajib mutasil seperti apa? Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un ila akhiril ayat. Atau contohnya apa? Wa yasfikut dima, itu juga mat wajib mutasil karena ada hamzah setelah huruf mat itu. Bedanya apa dengan mat badal? Hamzah yang ada di mat wajib mutasil itu setelah huruf mat. Kalau mat badal hamzahnya itu sebelum huruf mat. Mudah insyaallah ya. Wisdom mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil juga disebabkan karena ada mat, tapi matnya itu di lain kalimat. Jadi ada huruf mat di satu kalimat dan hamzah di lain kalimat. Contohnya qu anfusakum ahlikum nar ila akhir ayat dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya mat far'i disebabkan atas hamzah. Oke. Jadi mat far'i ini kita harus tahu dulu mat far'i itu takrifnya apa? Ma la yutawaqqaf ala sabab. Sababnya apa? Kahamzina wa sukun, seperti yang dikatakan oleh sahibu matn Tuhfatil Atfal. Kemudian yang disebabkan karena sukun. Nah, itu nanti akan kita bahas juga, yaitu ada mat lazim dan ada mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun ini sebenarnya bisa masuk ke mat jaiz munfasil, bisa masuk ke mat bukan. Maksudnya panjangnya. Afwan. Panjangnya itu bisa seperti mat jaiz atau seperti mat lazim, nanti akan kita bahas. Itu kalau mat arid lis sukun. Dan kita sekarang insyaallah akan memulai kelanjutan dari majlis sebelumnya, yaitu masih dalam mat far'i. Kita bahas dulu yang paling pertama, itu di sini beliau menyebutkan wahyal wujubu wal jawaz. Qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi fid dharain lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawaz wal luzum. Wal wujub ini isyarah atas apa? Isyarah atas mat wajib muttasil. Jawaz itu isyarah atas apa? Mat jaiz munfasil. Jangan kebalik. Itu luzum apa? Nah, nanti ada banyak. Ada mat lazim mukhaffaf kilmi, ada mat lazim mutsaqqal ila akhiril ayat. Ila akhiril kalimah, afwan. Ila akhiril ayat lagi. Nah, kita sekarang insyaallah akan membahas mat wajib muttasil dulu. Ini yang lil maddi ini, bait ini sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Wajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bi muttasil yu'ad. Semuanya pakai sukun ya. Itu karena li darurat nazm. Fawajibun ini apa i'rabnya? I'rabnya adalah khobar untuk mubtada yang terhilang atau terhapus. Jadi seharusnya gimana? Seperti halnya babun, contoh babun. Babun ini kan i'rabnya apa? Kalau biasanya di kitab-kitab babun al-mubtada, contoh. Babun an-nasikh wal mansukh. Babun ila akhiri.
Itu i'rabnya salah satu i'rabnya ya, bukan secara umum. Salah satu i'rabnya adalah khobar untuk mubtada yang mahdzuf. Kalau di sini fawazibun itu khobar untuk mubtada mahdzuf, apa mubtadanya? Fahuwa. Jadi fahuwa wazibun. Nah, kembalinya nanti ke mat. Fawajibun in jaa hamzun ba'da maddin. Nah, ini beliau memulai apa? Mulai menerangkan apa itu mat wajib muttasil. In jaa, apabila datang hamzun ba'da mad, setelah huruf mat apa aja? Awaya. Dan apabila datang setelah huruf mat itu hamzah, in jaa hamzun ba'da mad fi kilmah, dan itu syaratnya dalam satu kalimat. Oke? Fi kilmatin. Nah, kilmatin di sini boleh dibaca dua. Ada yang mengatakan di situ apa disebutkan? Fathil kaf. Kalmatin, kilmatin. Tapi yang masyhurnya kilmatin. Fi kilmatin wadha bimuttasilna. Wadha maksudnya wahadha almat. Oke. Bimuttasil yu'ad, maksudnya inilah yang disebut mat muttasil. Yu'ad maksudnya apa? Yang diakui oleh para pakar ulama qiraat. Maksudnya yu'addu al-qurra, ahlul qurra. Oke. Nah, di sini disarih dikatakan ta'rifuhu, maksudnya ta'rif dari mad muttasil, huwa an ya'ti ba'da harfil maddi hamzun muttasilun bihi fi kalimatin wahidah. Sama seperti yang ada di matan ya, enggak jauh beda. Oke. Fi kalimatin wa dha bimuttasil. Ba-nya di sini ba zaidah. Di sini disebutkan al ba huna ba zaidah, yang mana nempel pada maf'ul. Jadi muttasil ini sebenarnya maf'ul. Jadi gimana asal kalimatnya? Ya'udduhu al-qurra muttasilan. Seharusnya seperti itu. Makanya di sini al-ba zaidatun fil maf'ul. Jadi muttasil di sini i'rabnya maf'ul. Hukmuhu. Nah, sekarang bagaimana hukumnya mat wajib? Wujubu maddihi ziyadatan ala miqdaril maddi tabi'i ittifaqan. Harus lebih dari mat tabi'i. Mat tabi'i, yang mana mat tabi'i itu matnya cuma 2 harokat, maka harus lebih dari itu. Ittifaqan ini secara sepakat. Cuman masalahnya, nah ini akan saya jelaskan. Kalau mat yang ada di mat far'i itu lebih dari mat tabi itu sepakat semua ahlul qurra. Tapi masalahnya mereka ini berbeda-beda. Berapa panjangnya? Apakah 3 harokat? Apakah 4? Dan seterusnya. Oke, saya tulis di sini ya. Jadi sekarang apa saya sebut itu? Qadrul mat indal qurra fil muttasil ya. Qadrul mat inda al-qurra satu. Menurut Imam Abu Amr, beliau Basri pastinya, dan Imam Qalun,
Kemudian Imam Ibn Katsir. Ibn Katsir ini Makki ya. Qaulun mana? Madani. Berapa di mat muttasil ini? Tapi ini menurut ini ya, ini menurut Syekh Sulaiman. Oke, saya nyebutnya ini menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Karena kita kan lagi menjelaskan matannya beliau. Itu berapa? Alif wanus 1,5. Maksudnya berarti berapa? 3 harokat. Oke. 3 harokat lah ya. Sekarang yang kedua. Kalau menurut siapa? Imam Abu Amr. Ibn Amir. Ibn Amir ini mana? Syami ya. Ibn Amir dan Kisai. Kisai mana? Al-Kufi. Sahib Nahu. Yang sering dikatakan oleh Syekh Yasir itu. Imam Kisai, Imam Kisai, Imam Kisai. Ya ini Imam Kisai Qurra juga. Yang katanya apa? Mempelajari nahunya kitabnya si Boy secara apa? Secara apa? Sembunyi-sembunyi kalau nggak salah ya. Qurra. Wallahu a'lam. Apa saya salah baca atau saya? Tapi jelas ini kisah ini beliau pakar qiraat dan juga nahwu. Di situ Imam Kisai itu berapa? Alifain. Berarti berapa alifain? 4 ya. Tiga. Asim. Asim pastinya Kufi lah ya. Alifain wanus. Jadi 5. Ingat ini saya nulisnya sesuai Sahibul Matan lah ya. Karena beliau menjelaskan ini nih di mana? Di Fathul Aqfal. Syarah Tuhfatul Atfal. Antum bisa rujuk di sana ini. Ada di sini. Nanti insya Allah akan terbit juga hasyiahnya. Punya beliau juga. Kurang tahu, insya Allah akan keluar di bazar nanti. Bazar buku. 7.500. Saya kurang tahu. Habis itu yang terakhir. Yang terakhir adalah Imam Warsh dan Imam Hamzah. Warsh ini mana? Masri taban, Masri. Al-Fuli beliau. Al-Masri Al-Ful. Al-Fuli. Enggak, maksudnya Masri ini biasanya suka full. Makanya saya sebut full. Dari Imam Hamzah. Hamzah mana? Imam Hamzah pastinya Kufah. Antum harus tahu nisbat negaranya kemana aja. Karena kita bisa tahu logat dari setiap atau lahjah dari setiap negara. Dari situlah qiraat itu kita tahu. Yang mana dijadikan mu'tamad atau landasan qiraat mereka, bacaan mereka. Kalau Indonesia pasti kita tahu Hafiz, dan Hafiz itu dia muridnya dari Imam Asim. Nah, kita tahu dari mana ya? Dari logat. Oke. Warsh Hamzah itu berapa? Pastinya 6. Salas alifat. Ini biasanya di mat-mat muttasil itu seperti ini, atau di mat jaiz munfasil juga seperti ini. Tapi sebenarnya gini, kalau kita lihat di manhajnya Imam Syatibi, di
Matan beliau lah, di mana lagi? Beliau gampang sekali untuk memudahkan kita dalam menghafal. Ini ada, saya udah sebutin semua ya. Ini semua nih saya sebutkan ini, oh ini belum 10 ini. Nanti akan saya. Ini baru 7, ini baru qurra sab'ah. 1. Waras kan Waras tuh riwayat. Iya, termasuk qurra sab'ah juga. Waras. Maksudnya murid dari qurra sab'ah otomatis beliau masuk juga dalam qurra sab'ah karena nggak jauh beda riwayat murid itu sama dengan riwayat gurunya. Makanya bisa kita masukkan, bahkan di Matan Syatibi juga itu disorehkan. Beliau juga jadi murid-muridnya qurra sab'ah, berarti otomatis masuk dalam sab'ah. Maksudnya makanya ketika orang bilang qurra sab'ah itu auto masuk juga murid-muridnya, waruwatuhum. Jadi 11 berarti masukkan 14. Waruwatuhum. Gimana? Oke. Jadi kalau misalnya kita mengikuti manhaj yang ada di Imam Syatibi, itu beliau menyebutkan ada 3 manhaj. Pertama ada Ashabul Qasr. Ashabul Qasr ini itu ada sekitar 3 imam. Oke, saya tadi sebelumnya bahas apa? Oh, bahas nisbah ya. Bahas nisbah udah lah ya. Ini udah lah ya. Ini di mat muttasil. Ingat ini di mat muttasil. Mat munfasil beda lagi. Jadi secara umum dalam mat Imam Syatibi punya rumus yang mudah dihafal. Jadi begini bentuknya. Ada namanya Ashabul Qasr, ada namanya Ashabut Tawassut, atau kita bilang kalau sekarang geng-geng ya, bahasa sekarang geng-gengnya atau kumpulannya yang membaca Qasr itu 2 panjangnya, Tawasit itu 4, bisa 5 juga. Habis itu Al-Isba'. Al-Isba' itu 6. Siapa saja Ashabul Qasr ini? Nah, di atas ini disebutkan. Jadi kalau Ashabul Qasr ini ada Imam Abu Amr, Imam Qalun, Imam Ibnu Katsir, Imam satu lagi nggak disebut di sini. Siapa? Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub. Itu 10 baru saya sebutkan. Pertanyaannya gini, Ustadz, kenapa Qalun disendirikan, Warus disendirikan? Padahal dua-duanya itu murid dari Imam Nafi, Ustadz. Kenapa nggak nulis Nafi aja? Nggak bisa. Karena kaidah mereka berdua ini terlalu banyak, sehingga kita perlu menyendirikannya. Jadi Qalun ini, Imam Qalun itu banyak sekali kaidahnya. Salah satunya di mat ini. Di mat aja, di mat jaiz contohnya, mat jaiz munfasil, itu beliau punya 2 madhab. Pertama, beliau punya 2 qasr tadi.
Oke. Dan beliau punya tawasud, punya 4 panjangnya. Makanya beliau nanti kalau ashabut tawasud masuk juga ke geng situ, ke kumpulannya itu. Oke. Terus kalau misalnya Imam Warsh, sama, beliau juga banyak banget kaidahnya. Apalagi kalau di masalah Hamzah. Antum sering dengar biasanya ada radio-radio al-iman al-akhirah. Kan seharusnya bilang al-iman kan? beliau banyak di Hamzah itu. Ada namanya naqlu harakatil hamzah ila ma qablaha. Ada bab itu di Matan Syatibi. Antum bisa baca di situ. Jadi memindahkan harakat ke sebelumnya, aliman. Jadi seharusnya al-iman di bacaan normalnya. Tapi karena madhab Warsh seperti itu, maka bacanya aliman. Atau contoh al-akhirah. Gimana bacanya al-akhirah? Ada 3 wajah, Ustaz. Al-akhirah, al-akhirah, al-akhirah. Syuf. Makanya Imam Warsh itu disendirikan. Jadi ini ada kaitan sama pertanyaan beliau ini. Yang mau kayak baca Ustadz Barok ini. Kenapa seharusnya Imam Nafi yang disebut, maksudnya gitu kan? Karena Imam Qaulin itu dan Imam Warsh punya kaidah terlalu banyak. Makanya disendirikan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke ashabut tawasud. Tadi ya ashabul qasar kita tambah aja lah ya. Oke, saya sebut aja lah langsung. Qasar ini Abu Amr. Imam Nafi mungkin masuk. Tapi seringnya dimanapun itu, di buku qiraat manapun, itu namanya Imam Qaulun sama Imam Warsh itu ditulis secara pribadi, nggak ditulis Imam Nafi. Oke? Makanya kita sebut Imam Qaulun. Imam Abu Amr, Imam Qaulun. Habis itu Imam siapa lagi? Ibnu Katsir pastinya. Habis itu siapa lagi? Habis itu yang masuk ke Asyarah siapa? Asyarah itu Abu Ja'far. Habis itu yang masuk dalam Asyarah siapa lagi? Ya'qub. Yang pertama Abu Amr, iya. Bukan Abu Umar ya. Abu Umar ini mungkin sahibul mahal. Abu Amr. Oke. Jadi Abu Amr itu ini kumpulan para qurra ashabul qasr. Ini memudahkan kita untuk menghafal. Kemudian ashabut tawasud. Nah, ashabut tawasud ini masuk lagi Abu Amr lagi. Masuk lagi Imam Qaulun. Karena seperti yang saya bilang tadi, Imam Qaulun itu ada 2 mazhab dan Imam Abu Amr juga punya 2 mazhab. Habis itu imam siapa lagi? Pastinya ashabul Kufah. Siapa ashabul Kufah tadi kita sebut? Kita sebut dulu sebelumnya Ibnu Amir dulu, Syami, Ibnu Amir. Habis itu ashabul Kufah siapa aja? Yang penting selain Imam Hamzah lah ya. Imam Hamzah soalnya beliau di Isba'. Berarti Imam Asim dulu, baru Imam Kisai. Kebaca ya. Terakhir baru Imam Warsh dan Imam Hamzah. Ini yang disendirikan cuma Imam Qaulun sama Imam Warsh. Selainnya semuanya nama imam semua. Antum lihat mana Imam Nafi? Enggak ada di sini Imam Nafi. Karena ya itu,
qaidahnya Imam Warsh dan Imam Qalun itu terlalu banyak sehingga disendirikan. Berarti kalau misalnya Imam Nafi di mana Ustadz? Ya sudah, ikut sama riwayatnya. Berarti ada di qasar, ada tawasud, ada isba. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas di buku qiraat manapun Imam Nafi ini jarang disebutkan. Tapi yang disebutkan riwayatnya langsung. Oke? Terus ini masalah qiraat lagi. Seperti halnya di buku madhab itu punya rumus. Madhab Syafi'i contoh lah ya. Ha Jim itu Ibnu Hajar, Mim Ra itu Imam Romli, Bistu Ain Sin Imam Ali Syabromalisi, Ha Alam Imam Halabi dan lain sebagainya. Shin Qaf Imam Syargawi, Ba Jim Imam Bujermi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu juga di qiraat. Yang mau ngafalin ahlan, yang enggak ya ahlan. Ada namanya gini rumusnya ya. Saya tulis. Ini udah ditulis ya. Saya lanjut lah ya. Ini. A Hamzah, Ba, Ja, Da, Ha, Abaj, Dahaz, Za, Ha, Abaj, Dahaz, ha? Update hawas ya? Hah? Update hawas. Lah. Itu apa itu? Itu kok itu mungkin rumus hadis. Oh, bukan. Urutan ini kan ada huruf hijaiyah dan abjadiyah. Oh, Jadi kan enggak ini rumus mereka ini. Abaj, Dahaz, Huti, Ha, To, Huti, Ya, Na, So, Na, So, Fa, Dok, Fa, Dok, satu doang. Hah? Satu doang. Ini imam plus rawinya. You understand? Oke, Fadok, Rosat, Rosat. Abad. Ini nanti, ini rumus ini udah mencakup yang qurra asyarah juga. Kalau di bahasanya itu al-mutammimah lil asyr. Jadi aslinya yang paling disepakati oleh ulama itu kan 7 qurra sab'ah. Yang 3 ini di istilah qurra namanya al-mutammimah lil asyr. Abaj, Dahaz, Huti. Oke, Alif Hamzah itu siapa? Gampang, Nafi ya. Nafi. Dan ini saya nyebut rumus ini sesuai Maret, sesuai tertib ketika orang menjamak atau cara membaca jamak, oke, dalam bacaan qiraat. Maksudnya gimana? Biasanya antum sering dengar kan orang baca qiraat dibaca semua bacaan itu kan. Nah, itu maksudnya jamak, jamul qiraat. Padahal cuma satu ayat tapi bacanya luwama. Contoh, dimulai dari itu tadi. Qiraatnya Nafi. Oke, saya ambil contoh lah ya.
Oke, sebelum saya kasih contoh, saya tulis ini dulu lah ya. Abaj itu punya siapa? Untuk menghemat waktu ini ya. Imam Nafi. Warnanya sugatnya. Oke. Merah. Merah. Imam Nafi. Ini juga termasuk Imam Abu Ja'far. Abaj. Ba itu siapa? Murid rawinya pastinya. Imam Qalun. Atau siapa? Muridnya rawinya Abu Ja'far siapa? Abu Ishaq. Habis itu Jim itu siapa? Jim itu Warash. Muridnya siapa? Imam muridnya Abu Ja'far riwayatnya Ibn Jammaz. Gimana ini? Enggak sampai. Ini Ibn Jammaz. Sebentar, mungkin saya salah, tapi yang saya ingat Abu Ishaq. Bentar dulu ya. Abaj Dahaz. Nafi Dahaz. Da itu siapa? Ya. Karena Imam Ibnul Jazari membuat matan yang namanya Matnud Durrah Al-Mudhi'ah itu mengikuti manhaj rumusnya yang ada di Matnus Syatibi. Jadi Imam Ibnul Jazari kan ulama pada abad ke-8, sedangkan Imam Syatibi ulama abad ke-6. Beliau Imam Syatibi meninggal 500-an sekian lah. Ar-Ru'aini al-Andalusi. Oke. Dal itu siapa? Ibn Katsir. Makanya di dan ini dijelaskan juga oleh Imam Ibnul Jazari di awal sekali, awal bait. Ha itu siapa? Kumbul. Bazi dulu, afwan. Bazi. Imam Al-Bazi. Ini saya tulis nama masyhurnya ya. Kalau nama lengkapnya nanti antum cari sendiri. Habis itu Za itu siapa? Kumbul. Abaj. Zain Kumbul. Iya. Ada Zainnya tapi bisa Zain. Hah? Ada Zain Kumbul. Enggak, ini emang cuman rumus. Maksudnya Zain kan yang basi. Enggak. Karena urutannya memang seperti itu. Nggak pakai nama ya, nggak diambil namanya. Enggak. Saya kurang tahu kenapa rumusnya. Karena hal seperti ini enggak dijelaskan. Tiba-tiba Imam Syatibi sendiri yang mengungkapkan itu di awal baitnya itu. Saya nyebutkan rumus dan nggak nyebutkan kenapa rumus itu disebut. Apakah karena ada huruf di situ terus kemudian diitlaqkan ke musammanya atau gimana, saya kurang tahu. Enggak. Wallahu alam. Ha itu siapa? Abu Amr. Hutti. To itu siapa? Imam Susi. Ya itu siapa?
Ini yang Susi yang sering saya sebut itu punya saham terbesar dalam idgham itu. Nah ini beliau. Bisu ya Huti. Imam siapa ini? Abu Hafs Ad-Duri. Ini bukan Hafs yang muridnya Asim, bukan. Makanya beliau di dalam Qurra disebutnya Ad-Duri. Bukan Hafs. Nasa'. Nah, ini baru siapa? Asim. Siapa dulu? Syu'bah dulu. Baru Hafs. Fadok. Fadok itu siapa? Oh, Hamzah. Imam Hamzah. Do itu siapa? Sebentar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khalaf dulu. Dok nanti ya. Nanti kalau saya ingat-ingat. Rosat Imam Kisai. Dot itu kholat. Hasan. Oke. Tamam. Habis itu Benar ya? ini sebenarnya ada yang tertinggal deh. Sebentar ya. Sebentar. Maksudnya contohnya terlainnya. Kamu hafal prakteknya? Ternyata kebalik. Sebentar. Al-Laits Hafs Ad-Duri. Sama Duri yang di Abu Amr itu. Iya, sama. Beliau riwayat atas Abu Amr dan riwayat. Ya. Ya, meriwayatkan dari dua. Dulu itu ya seperti itu memang. Seperti halnya di dalam hadis itu gencar-gencarnya meriwayatkan hadis dari riwayat manapun. Makanya ada torik itu kan. Sama di qiraat juga. Ini baru riwayatnya loh, belum toriknya. Toriknya lebih ini lagi. Panjang lagi nanti, lebih lebar lagi. Yang tak dulu dari
Nah benar berarti. Saya ada yang tertinggal satu lagi. Abaj, dahas, huti. Nah seharusnya setelah huti ini itu ada kalim. Jadi antum nanti antum apa diubah aja sendiri ya. Kalim. Kaf itu siapa? Imam Ibnu Amir. Mewah. Ibn Amir. Rawinya siapa aja? Ibn Zakwan. Sama siapa? Atau kebalik? Hah? Oke, saya hapus dulu. Ibnu Amir ya. Ibn Amir. Lam itu siapa? Imam Hisham. Itu Imam Zakwan, Ibn Zakwan. Hah? Dari semuanya. Siapa tuh? Laki saya. Mulai Sama. Duri. Duri dari Lain kali enggak? habis Z itu kali Imamnya bisa itu habis Z kali dulu. Iya, jadi setelah huti seharusnya kalim. Karena ini tertib dalam cara menjamak. bisa sampai Putih. Putih. Nah, putih kalim Kalim baru naso. Fadok rosad. Hamzah bukan? Ba ini siapa tadi? Saya baru ingat. Di sini Ibn Wardan. Wardan. Jumlahnya Ibn Wardan. Makanya di apa? Makanya di Matul Jazari mengatakan summar ruwatu ka aslihim. Jadi sebenarnya 3 qiraat yang ada di 10 qiraat itu, yang terakhir lah ya setelah 7, itu sebenarnya punya asal qiraatnya. Kalau Imam Abu Ja'far itu asalnya qiraat mereka dari mana?
Imam Nafi'. Habis itu Imam Ya'qub. Asalnya dari qiraat mana? Nah, ini Ya'qub ini Imam Ya'qub. Rumusnya sama di Imam Abu Amr. Hutti. Abaj Hutti. Antum tinggal tambah sendiri aja. Ha itu siapa? Imam Ya'qub. Hah? Imam Ya'qub. Wah. Saya lupa kalau Imam Ya'qub. Itu yang kiraannya sering dipakai di agama. Oh iya benar. Iya Basri, afwan. Saya baru ingat. Al-Basri ya. Ahsan. Karena Hadramaut itu pasti Basri kebanyakan. Makanya Abu Amr Basri juga. Makanya iya. Makanya ada namanya Al-Basriyan ketika diitlaqkan di buku qiraat Al-Basriyan itu siapa yang dimaksud? Yaitu Abu Amr sama Ya'qub. Kalau yang Kufi siapa sih? Ashabul Kufah ada 3. Enggak dulu dong. Dimulai dari siapa dulu? Oke, bolehlah. Asim. Bisa baru Hamzah, baru Kisai. Itu Ashabul Kufah. Ini kira apa? Istilah-istilah qiraat antum harus hafal. Karena kalau udah masuk ke buku qiraat atau dalam praktek itu udah nggak mikirin hal ini lagi. Karena harus langsung hafal ketika man ashabul qiraat man ashabul kufah. Contoh dalam mat aja ya. Kalau dalam mat ashabul kufah caranya gini bacanya. Innal ladina kafaru sawaun. 4. Berarti 4 ini ashabut tawassut. Karena siapa? Asim sama siapa? Ashabut tawassut. Kisai. Makanya Hamzah itu pasti sampai memeres karena isba. Makanya ini contoh saya mau menjamak ashabul kufah aja. Innal ladina kafaru sawaun alaihim. Tapi harus sampai akhir ya, jangan tiba-tiba sawa berhenti, enggak. Nanti ada di kaidah akhir sekali di kaidah waqaf. Syarat waqaf itu apa? Enggak boleh waqaf sebelum sesuai dengan maknanya. Makanya waqaf itu boleh-boleh aja ketika jamak dimanapun dan kapanpun selama maknanya sesuai maka boleh. Makanya ketika imam Masjid Azhar mereka kadang berhenti, entah bukan karena di mushaf itu ada tempat berhentinya, tapi karena menjamak qiraat itu. Dan Imam Ibnu Jazari membolehkan itu. Yang penting sesuai makna boleh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dimulai dengan ini. Ini urutannya seperti ini. Siapa dulu? Berarti harus dibaca Imam Asim dulu kan? Imam Asim berarti sudah termasuk Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Oke. Di sini ada perbedaan enggak sama Imam Kisai bacaan ini? Di mananya? Enggak, sama. Hamzah. Di Hamzah, Ashabul Kufah ini enggak ada apa-apa. Hatta Hamzah, Imam Hamzah. Seperti halnya orang qiraat lain mengatakan anzartum, enggak. Ashabul Kufah itu dalam Hamzah ya. Normal. Berarti di sini yang beda siapa? Imam Hamzah aja, karena Imam Hamzah di mat mutasil, yang penting di matnya itu isba. Maka kita harus mengulangi ketika mau menjamak Ashabul Kufah ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Udah itu dulu ya. Ini karena kalau menjamak semua 10-10-nya panjang. Jangan, ini ngelihat waktu. Oke. Hah? Oke.
Orang Betawi. Gerak Betawi. Oke, mungkin kalau contoh yang apa? Jamaknya nanti di akhir aja lah ya. Kita lanjut dulu terus. Nah, Oke. Ini soalnya harus sesuai batas dulu. nah, insyaallah. Tamam. Ini udah sejam lebih ya? Ini tertinggal satu lagi ya. Rosat. Rosat ini di dalamnya juga ada siapa? Imam Khalaf. Oke. Imam Khalaf punya murid, punya rawi namanya Imam Ishaq sama Imam Idris. Kan tadi kan 10 kan. Kalau Abad itu barengannya Imam Abu Ja'far, Nafi dan Abu Ja'far. Kalau Hutti itu Abu Amr, barengannya bareng siapa? Imam Ya'qub. Kalau Rosat itu barengannya dengan siapa? Ro itu Khalaf. Sama-sama Khalaf yang ada di rawinya Hamzah itu. Khalaf. Bistu Sin itu siapa? Ishaq. Bistu yang Tak itu siapa? Idris. Antum tambahin aja Rosat itu. Nah ini nih. Khalaf. Di situ Ishaq. Bistu Idris. Kalau Abu Amr Ya'qub, To itu Ruwais, Ya itu siapa? Ruh. Atau ada yang mengatakannya Rauh. Boleh Ruh, boleh Rauh. Oke, antum tambahin sendiri. Ha itu Ya'qub, To itu Ruwais. Karena kalau ditulis nggak cukup ya. Ruwais, bis itu Ya itu siapa? Ruh. Digeser. Oke, kenapa kita masuk ke qiraat ini? Ya salam. Yaitu karena kita tadi bahas dalam masalah mat. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu tadi kita bahas wajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa da bi muttasil yu'ad. Contohnya apa di mat wajib muttasil? Contohnya was-samaa'a banainaha. Kalau yang 4 ya 4. Oke. Sesuai kadar matnya itu. Kemudian contohnya apa lagi? Kalau ada wawunya bisu'i, laisu sawa'a. Kalau misalnya dengan ya si'at. Oke. Kita lanjut. Sekarang ke mad jaiz munfasil. Wa jaizun maddun wa qasrun fusil. Wa jaizun maddun wa qasrun fusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Wa jaizun maksudnya di sini disebut mad jaiz munfasil. Kenapa wa jaizun atau kenapa di sini jaiz? Karena likhtilafil qurra'i fi wujubi maddihi. Karena ulama tidak sepakat dalam hal ini. Karena apa? Di mad jaiz ini ada yang memanjangkan, ada yang memendekkan. Makanya di situ disebutkan wa jaizun maddun wa qasrun. Jadi ada yang madhab mengatakan di mad jaiz ini mad dipanjangkan. Kalau dipanjangkan berarti yaitu tadi sesuai yang saya sebut tadi. Wa qasrun, dan ada yang memendekkan. Seperti qasr ini siapa? Ashabul qasr tadi saya sebut. Abu Amr dan lain sebagainya.
Wa jaizun maddun wa qasrunin fusil, apabila dipisahkan. Kullun ini apa? Kullun maksudnya adalah setiap huruf mad, yaitu alif wa ya. Apabila dipisahkan huruf madnya bikil matin dengan sukun pastinya ya di sini. Dengan hamzah di sini. Masih dengan hamzah. Karena ada kaitan sama hamzah. Tapi di sini syaratnya apa? Harus di dua kalimat. Makanya di sini disebutkan kullun bikil matin. Maksudnya huruf madnya di satu kalimat, habis itu hamzahnya di kalimat lain. Wa hadzal munfasil, maka inilah yang dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Contohnya apa, Ustadz? Contohnya adalah semoga kita terhindar dari api neraka. Apa ayatnya? Qu anfusakum wa ahlikum naron. Kalau kita bacanya caranya gimana? Ya sesuai tadi yang seperti kita bahas tadi. Ada yang kalau misalnya mengatakan alifain, ya baca alifain berapa? 4. Qu anfusakum wa ahlikum. Atau kalau yang mengatakan cuman 3 harokat, jadi ngitungnya pakai jari. Pelan. Ini kayak gini disebutkan juga di buku-buku tajwid. Cara menghitung mad itu seperti ini. Enggak cepat ini cepat ini. Yang normal. Anfusakum, bukan cepat, bukan lambat banget. Ini kelambatan nih kayak gitu. Oke. Habis itu kalau yang 5 ya udah tinggal 5. Anfusakum. Kalau 6, siapa 6 itu tadi? Yang masih ingat? Hamzah. Sama satu lagi siapa? Ayo Imam Warash. Anfusakum. Selesai. Itu jadi itulah kenapa ikhtilaf di sini disebutkan, karena ada yang memanjangkan, ada yang memendekkan. Berarti kalau misalnya yang memendekkan siapa? Abu Amr, Qalun, Ibnu Katsir, Qasr ya akhi. Abu Ja'far sama lagi Ya'qub. Ashabul Qasr ini cara mad jaiznya gimana? 2 aja berarti. Qu anfusakum. Enggak panjang. Jadi kalau misalnya mau baca cepat, makanya mereka ini di awal sekali saya pernah membahas qiraah apa? Hadr. Hadr itu cepat. Nah ini hadr ini ashab hadzal mad. Kumpulan qurra ini. Mungkin di beberapa tempat nggak boleh, tapi di Jawa beberapa boleh. Oke. Jadi seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Atau contohnya apa yang lain? Wa ufawwidu amri ila Allah. Kalau yang ashabul qasr, wa ufawwidu amri ila Allah. Kalau yang 3, wa ufawwidu amri ila Allah. Kalau yang 4, wa ufawwidu amri ila Allah. Kalau yang 5, 6 sampai selanjutnya, oke? Jadi ashabut tawassut siapa aja? Abu Amr, Khalid, Ibnu Amir. Terus? Ayo, ahsantum. Jazakumullah khair ya Sid. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya kita udah hafal tuh gampang untuk menerapkan mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Lahzah, شوية. بعدين تمر كده. ماشي؟ Oke, wa hadzal munfasil wa hadza huwal maddul munfasil. Makanya apa takrifnya? Apa definisi dari mad jaiz munfasil? Di sini syarih mengatakan man fasala harfuhu. Maksudnya harful mad lah ya. An sabab. Fakana kullu minhuma fi kalimatin. Maka di setiap itu huruf mad di satu kalimat, hamzah di satu kalimat. Oke, di sini ada beliau menyebutkan itmam lil faidah. Di sini ada namanya infisal haqiqi. Ada namanya infisal hukmi. Infisal haqiqi itu apa Ustaz? An yakuna harful maddi wal lini thabitan fil rasmi wal lafzi. Jadi huruf mad dan lin masih ingat ya? Kapan disebut huruf mad dan lin? Kapan? Yang masih ingat? Kasih hadiah ini. Kapan kita bisa menyebutkan huruf mad dan lin, dan kapan bisa menyebutkan huruf lin doang dan huruf mad doang?
Kayak nggak ada, wah berarti nggak ada yang punya dapat hadiah. Yang penting huruf mad dan lin itu apabila apa? Apabila sebelumnya itu sama. Maksudnya contoh, kalau waw ya sebelumnya dhammah. Kalau misalnya alif sebelumnya ya fathah, gampang sekali. Kalau kasroh sebelumnya harus kalau ya itu sebelumnya harus kasroh. Itu syaratnya. Makanya bisa kita sebut itu adalah huruf mad wal lin. Kalau huruf lin doang apa? Beda apa? Nah, Main. huruf waw dan itu hanya ada pada waw dan ya. Dan sebelumnya syaratnya harus fathah. Udah, itu bisa kita katakan huruf mad huruf lin aja. Nah, di sini disebutkan infisal hakiki itu apa? Huruf mad dan lin itu ada bentuknya dan wujudnya di dalam penulisan dan di dalam khot. Contohnya apa? Bima unzila. Oke. Di sini ada alif kemudian bertemu dengan hamzah. Bima unzila. Dan di sini harf madnya terlihat, ya kan? Terus di sini ada infisal hukmi. An yakuna harful maddi wal lini mahdhufan fil rasmi thabitan fil lafzi. Enggak ada di rasm itu huruf madnya. Antum lihat ya Ibrahim di sini contohnya ya Ibrahim. Jadi gini tulisannya. Ini kita lanjut lah ya. Contohnya ya Ibrahim. Ya afwan. Ya Ibrahimu apa lanjutannya? Ya Ibrahimu a'rid an hadha. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Di sini mana huruf madnya? Kan enggak terlihat. Rokatnya berdiri. Nah, makanya di sini disebut infisal hukmi. An yakuna harful maddi wal lin mahdhufan fil rasm tapi thabitan fil lafz. Ketika di lafaz itu dan ini masuk dalam kaidah mad jaiz munfasil. Jangan dikira ini berarti mad tabi, enggak. Ketika dibaca ya mad jaiz munfasil juga. Ya Ibrahim untuk ashabul qasar, untuk 4 ya Ibrahim. Makanya contoh di ha antum juga. Ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya. Ha antum seperti ini tulisannya. Tapi ini sebenarnya masuk dalam kaidah mad jaiz munfasil. Ha antum kalau qasar, ha antum kalau muttasil dan lain sebagainya. Kalau muttasil lagi. Kalau tawassut afwan. Atau isba ha antum. Oke. Terus di sini disebutkan di sini disebutkan dalam mad jaiz juga ada pembahasan yang tersembunyi, yaitu apa? Mad silah kubro. Kita di mad asli itu ada namanya mad silah sughro. Kalau silah sughro itu setelah hak kinayah. Tahu hak kinayah ya? Hak kinayah itu apa? Yang tahu? Hak zaid adalah ala al-wahid al-mudzakkar al-ghaib. Itu hak kinayah namanya. Sering disebut namanya hak dhamir. Makanya contoh ada alaihi, itu hak dhamir. Atau contohnya wala yauduhu hifdhuhuma. Itu hak dhamir, hak kinayah juga. Tapi di sini kalau silah kubro, contohnya seperti apa? Ayahsabu an lam yarahu ahad. Nah, di sini karena ada kaitan sama mad jaiz munfasil yang mana selanjutnya itu harus hamzah. Nah, ini pembahasannya disebut namanya apa? Mad silah kubro. Tapi ini mad silah kubro ini masuk dalam pembahasan mad jaiz. Karena apa? Karena setelah huruf mad itu ada huruf hamzah. Yang mana huruf madnya di satu kalimat dan huruf hamzahnya di kalimat lain. Madnya berapa? Yaitu sama seperti yang saya sebut tadi. Kalau yang 2 ya 2, yang 4 tawassut ya tawassut, yang isba ya isba. Atau contohnya apa? Di surat Al-Kahfi antum sering baca itu.
qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta ila akhiril ayat. Terakhir, kita masuk dalam bahasan terakhir. Sekarang kita bahas mad jaiz, mad arid lis sukun. Qala rahimahullahu ta'ala wa mithlu dha in 'arada as-sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Kenapa di sini nasta'inun? Ini kayaknya salah tobah ini. Kayaknya ini ka ta'lamuna nasta'inu. Oke? Wa mithlu dha in 'arada as-sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Ya kan? Wa mithlu dha. Nah, makanya di sini disebutkan ini yang mirip dengan mad jaiz itu apa? Wa mithlu dha, yang mirip dengan mad jaiz maksudnya mithal, mirip ya. Yang mirip dengan mad jaiz munfasil. Dalam pembahasan mad dan qasr dan tawasudnya, hadza dza, ini loh. Nah, ini loh. Dza itu kan untuk menunjukkan ini loh. In 'aradus sukunu. Apabila ada sukun tapi sukunnya ini diada-adakan. Saya nggak bisa nyebut sukun ini palsu ya. Gimana kalau bahasanya sukun arid itu? Sukunnya ini ya terjadi secara tiba-tiba Karena ada sebab. atau karena berhenti. Oke? Sebabnya karena berhenti. Oke. Tamam? Karena kalau sukun asli dia berhenti ataupun enggak itu akan tetap ada matnya. Contoh was sama itu waslan wa waqfan sama aja. Was sama, contoh mau berhenti was sama, atau laisu sawa atau apa lagi, bana bina dima dima sawaun alaihim, sawa dan ila akhirih. Itu asli itu. Makanya asli. Nah, ini kalau di sini sukunnya arid. Oke? Karena berhenti. Makanya dinamakan mad arid lis sukun. Jadi di sini beliau menyebutkan apa? Syarih mengatakan apa ininya? Definisinya an yakuna akhirul kalimati mutaharrikan. Di akhir kalimat akhir hurufnya itu berharokat. Contohnya seperti nasta'in itulah, nasta'inu, nasta'inu. Tapi kan orang sering berhenti di nasta'in kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Karena makna kan. Wa qablahu mubasharatan harfu maddin aulin. Dan sebelumnya itu ada harf mad. Nasta'in. Nah, kita tulislah ya. Nasta'in. Nasta'in ini no ya, nasta'inu. Sebelum nun ini kan ya. Nah, ini beliau menyebutkan jadi syaratnya untuk masuk dalam pembahasan mad arid lis sukun sebelumnya harus ada harfu mad. Entah alif, entah waw atau ya. Nasta'in. Oke? Nah, itu. Jadi ta'rifnya apa? An yakuna akhirul kalimati mutaharrikan wa qablahu mubasharatan harfa maddin aw lin. Di sini disebutkan wa mithlu dha in 'aradus sukunu waqfan. Nah, di sini waqfan ini berarti apa? Maf'ul li ajli. Jadi maksudnya apa? Sukun ini li ajlil waqf. Tapi seharusnya kan dia berharokat li ajlil waqf. Atau ada mazhab lain, mazhab Imam Susi. Ini enggak disebutkan di sini, tapi disebutkan di buku tajdid lain. Au li ajlil idgham. Kan pertama mad arid li sukun itu karena waqaf ini disebutkan. Yang kedua dikarenakan idgham. Contohnya apa? Contohnya ini khusus Imam Susi ya. Karena beliau punya idgham. Yaqur Rabbana.
Oke. Atau Ar-Rahim Malik. Malik. Ya. Jadi panjang nanti. Ini nanti boleh dipanjangkan. Oke. Ar-Rahim karena Ar-Rahim. Beliau di sini panjang, Ar-Rahim Malik. Atau contoh apa? Qala Rabbana. Rabbana. Dan lain sebagainya. Jadi masuk dalam mad arid lis sukun. Jadi kalau yang normal ya seperti nasta'in, ta'lamun, thumma kalla sawfa ya'lamun dan lain sebagainya. Wajhu tasmiyatihi aridun, dinamakan arid kenapa? Li'urudi sukun li ajlil waqfi, karena waqaf. Jadi sukunnya itu disebabkan waqaf. Wa mithlu dha'in aradu sukun waqfan ka ta'lamuna nasta'in. Nasta'inu. Atau contoh yang lain al-ma'ab hasir. Nah, di sini Imam Ibnu Jazari mengatakan dalam kitabnya An-Nashr. An-Nashr fil Qira'atil Ashr, itu nama bukunya. Beliau menyebutkan dalam mad arid sukun ini ulama qiraat punya 3 madhab. Antum kalau hafal tadi yang ashabul qasr itu udah gampang sekali. Madhab pertama 2. Nasta'in 2. Ashab itu buat ashabul qasr. Nasta'in. Ashabut tawassut, Abu Amr dan lain sebagainya. Nasta'in 4. Bis itu madhab yang ketiga harus 6. Nasta'in 6. Antum tahunya kan paling penting selesai baca udah selesai kelar. Enggak. Di mad arid sukun ini sebenarnya ada 3 madhab. Ada yang mengatakan harus seperti itu. Tapi Imam Al-Jazari mengatakan semuanya boleh. Untuk 10 qiraat itu boleh 2, boleh tawassut, boleh isba, boleh semuanya. Oke? Jadi enggak harus 2, enggak harus. Jadi boleh semuanya. Jadi mad arid li sukun fihi khilaf baina a'immatil qurra. Oke? Kalau misalnya antum pingin ininya, tafsirnya, pingin detailnya, ada di mana? An-Nashr. Antum baca di situ. Yang terakhir. Oke, di sini ada faidah. Hukmul waqfi 'alal maddil 'aridi lis-sukun alladhi akhiru ha'ud dhamir. Nah, ini bahas kalau misalnya akhirnya hak dhamir. Atau kita sebut apa tadi? Hak kinayah. Itu pasti harokatnya itu dalam haknya itu pasti berbentuk dhamma atau kasrah. Contohnya apa? Aqaluhu. Kalau misalnya berhenti gimana? Aqaluh. Ra'auhu, ra'auh. Fajtabah, fajtabah. Atau dengan ya, fihi, fih. Atau alaihi, alaih. Itu masuk juga dalam mad arid. Bait yang terakhir. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Oke. Maksudnya apa? Au quddimal hamzu 'alal maddi. Jadi hamzahnya itu ini masuk dalam mad badal ini. Sudah masuk dalam pembahasan mad badal. Hamzahnya itu mendahului huruf mad. Wadha badal. Inilah yang disebut dengan mad badal. Ka amanu, contohnya amanu. Wa imanan, contohnya imanan. Khudha, maka ambillah. Atau khudha itu maknanya apa?
khudh dzalik. Ini untuk apa? Penyempurna nazm. Khudha. Jadi ta'rifnya mad badal apa? Quddimal hamzu 'alal maddi ay yajtami'ul maddu ma'al hamzi fi kalimah. Lakin yataqaddamul hamzu 'alal maddi. Jadi terkumpulnya huruf mad dan hamzah dalam satu kalimat, akan tetapi huruf hamzah itu lebih dahulu dibanding huruf mad. Contohnya itu amanu, imana. Ini sudah paham lah ya. Nah ini yang tadi mau qiraat ini saya sebutkan sekarang. Oke. Yang mau qiraat saya sebutkan sekarang. Enggak usah satu ayat. Beberapa kalimat aja. Contohnya jaa ala lutin. Oke? Jaa ala lutin. Ini ada kaitan sama mad badal? Ada. Jadi kalau menurut Imam Qalun, oke? Menurut Imam Qalun, Imam Bazzi, Imam Abu Amr, di sini bacanya gimana? Dalam hamzah. Jadi ada dua hamzah bertemu. Ini ingat, ini kita lagi di mad muttasil. Jaa ini kalimat. Oke, di sini oke. Saya tulis lah ya. Jaa ala lutin. Apa ayatnya? Falamma jaa ala lutinil mursalun. Oke? Jaa ala lut. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menjamak, istilahnya seperti itu ya, atau mengumpulkan bacaan-bacaan qiraat. Pertama, kita baca siapa dulu? Qalun dulu. Ingat itu tadi. Ada apa? Ada tertib yang abajdahas itu. Itu tertib jamaknya seperti itu. Qalun dulu. Falamma berarti dibaca sesuai qalun berapa? Di mad muttasilnya. Berarti 4. Falamma 4. Oke. Di situ gimana? Falamma ala lutin. Kenapa falamma ala lutin? Lihat di sini di sini jaa ala lutin apa jaa lutin? Karena qiraatnya Imam Qalun itu isqatul hamzatil ula, maka kita harus membacanya Imam Qalun sesuai dengan Qalun, berarti menghilangkan hamzah pertama. Falamma jaa ala lutin. Falamma jaa lutin. Afwan. Ala lutin. Imam Qalun tuh ya. Habis Imam Qalun siapa? Sebentar dulu, pelan-pelan. Kita harus mengumpulkan siapa yang bacanya sama dengan Imam Qalun. Dan ini yang isqatul hamzah juga ada siapa juga? Oke. Langsung saja ya. Abu Amr masuk. Satu lagi, Imam Bazzi. Oke. Karena ini ada, jadi di sini ada dua perkara. Perkara pertama, di sini ada terkumpul mat pertama, afwan. Pakai warna lain lah ya. Ini saya ingatkan sekali lagi, ini cara menjamak. Ini ada kaitan sama mat. Jaa ini masalah pertama. AA masalah kedua. Karena ini ada terkumpulnya dua hamzah. Yang ketiga, ala, mad badal ini. Ala kan mad badal kan? Kan seharusnya ala. Oke. Pelan-pelan. Kita baca Imam Qalun. Falamma jaa lalutin. Seharusnya kan jaa lalutin kan? Normalnya seperti itu kalau dia hafaz. Tapi karena kita mengedepankan sesuai tartib rumus tadi, berarti kita harus siapa dulu? Imam Qalun dulu. Falamma jaa 4 ya, di mat wajib mutasilnya. Falamma jaa lalutin. Pertama. Berarti
Kita harus pikirkan dulu siapa yang bareng bacaannya sama Imam Khulun. Ada Imam Bazi. Bazi dulu, jangan bilang Abu Amr ya. Karena urutan Abajdahaz, Imam Bazi itu kapan? Abajdahaz. Yang penting setelah bacanya Imam Nafi lah ya. Nafi, Khulun, Warash, habis itu Ibnu Katsir sama Bazi. Nah, di situ kan. Imam Bazi, baru kita katakan Abu Amr. Karena Abajdahaz Khutti. Nah. Oh, berarti yang terkumpul di situ bacaannya ada Imam Khulun, Imam Bazi, Imam Abu Amr. Imam Abu Amr itu berarti dua-duanya, dua riwayatnya masuk. Susi sama Duri. Oke. Berarti yang Nafi baru Khulun doang ya, Waras belum. Bis itu yang kedua gimana? Masih dalam geng bacaannya Imam Khulun lagi. Jadi pertama tadi saya salah, afwan. Jadi seharusnya gini bacanya. Falamma jaa lalutin. Lalutin. Karena apa? Di dalam bacaan itu ada pertama isqatul hamzah ma'al qasr, yakni qasrul mad muttasil. Falamma jaa lalutin. Yang kedua tawassut mat. Falamma jaa lalutin. Oke, sampai sini berarti yang qasr siapa? Khulun, Bazi, Abu Amr. Yang tawassut siapa? Sama. Khulun, Bazi enggak ikut kalau tawassut. Tapi kita enggak boleh. Oh ya, oke. Tamam. Oke. Yang tawassut jangan dibaca dulu, tapi nggak apa-apa dibaca dulu. Oke, dibaca dulu. Afwan, dibaca dulu. Setelah dibaca, falamma jaa lalutin. Jadi gini, falamma jaa lalutin. Qasr ya, falamma jaa lalutin. Yang kedua falamma jaa lalutin. Oke, yang ketiga habis itu siapa? Abaj. Nah, habis itu baru Warash. Karena kan Warash urutannya setelah Khulun kan. Abaj. Jadi gimana? Bacaannya Imam Warash. Bacanya Warash dalam mat wajib gimana? Dalam hamzah kalimatin gimana? Dalam mat badal gimana? Oh, banyak sekali Imam Warash. Ini mau dilanjut. Panjang ini. Panjang. Ini saya cepat aja. Falamma jaa lalutin. Itu 6 sama tashil hamzah atsaniyah. Oke. Dan itu dengan qasr badal. Mat badalnya qasr. Falamma jaa lalutin. Oke. Karena di al itu ada mat badal. Makanya saya tadi bilang kan, di sini terkumpul 3 masalah. Ada mat wajib muttasil, ada 2 hamzah kalimatin bertemu, dan ada mat badal di sini. Oke? Kemudian kita lanjut yang masih Warash ya. Falamma jaa lalutin tawassut badal. Baca 4. Bis yang ketiga, falamma jaa lalutin 6. Itu baru 3. Masih ada 2 lagi yang Warash itu. Ibdal hamzah atsaniyah alifan. Jadinya gini bacanya. Falamma gimana? Falamma jaa lalutin. Ibdal hamzah yang kedua itu dibaca alif. Dibacanya 2. Yang wajah kelimanya dibaca 6. Falamma jaa lalutin. Bedakan sama yang pertama. Yang ketiga, wajah ketiga kan tashil hamzah ke 2. Falamma jaa
Hamzah pertama masih tahqiq, masih benar, normal. A, ha, itu tasdil namanya. Kalau ibdal, berarti yang hamzah keduanya itu diganti alif. Falamma jaa lalutin. Masih mau lanjut. Makanya emang ini baru Imam Waras. Oke. Ini belum, setelah Imam Waras siapa? Pelan-pelan gak apa-apa. Imam Qalun, habis itu Waras. Habis Waras Dahaz, Imam Ibnu Katsir. Oke, sekarang kita ambil riwayat berarti Imam Kumbul. Imam Kumbul gimana? Sama mirip Imam Waras juga, cuman bedanya 4. Falamma jaa lalutin, falamma jaa, falamma. Jadi itu yang pertama, yang kedua falamma jaa, falamma jaa. Sebentar. Oke, berarti ibdalnya falamma jaa lalutin. Berarti 2 ya. Kalau Waras itu tadi ada 5. Karena apa beliau 5? Karena ada mad badal di situ. Karena mad badal itu Imam Waras punya 3 mazhab. Yaitu tadi yang saya sebut tadi. Jadi ada 2, ada 4, ada 6. Makanya beliau punya 5 cara baca. Kalau Imam Kumbul cuma 2. Karena di mad badal beliau nggak ada apa-apa. Nggak punya kaidah di mad badal beliau. Mau dilanjut? Dikit lagi. Sabar ya, dikit lagi insya Allah selesai. Sambil menunggu maghrib, insya Allah sedikit lagi. Bentar lagi maghrib. Habis itu Imam Waras selesai, Imam Kumbul selesai. Habis itu siapa? Abaj Dahaz. Ha. Abu Amr sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Ya sudah, tadi kan ngikut sama bacaan Imam Qalun. Otomatis sudah. Oke? Imam Abu Amr, Abaj, Dahaz, Huti. Hah? Iya, kalau itu jadi dimanapun Imam Abu Amr, disitulah Imam Ya'qub. Makanya di Imam Jazari mengatakan ruwatuhum ka aslihim. Riwayat mereka itu seperti asalnya. Asalnya siapa? Kalau Abaj berarti Abu Ja'far, ngikut sama Imam Nafi'. Kalau Imam Ya'qub berarti ngikut sama Imam Abu Amr. Oke. Abaj Dahaz Huti. Bis itu kalam dulu ya, baru nasok ya. Kalam itu Imam Ibnu Amir. Nah, baru kita baca yang cara bacanya Imam Ibnu Amir. Ini paling gampang. Karena beliau normal seperti Imam Asim. Falamma jaa lalutin. Berarti di sini dalam bacaan ini ada siapa aja? Ada Imam Ibnu Amir, ada Imam Asim. Otomatis masuk kedua-duanya ya. Syu'bah dan Hafiz. Bis Imam Kisai. Oke. Abaj Dahaz Huti kalam Naso. Naso Imam Asim gimana bacanya? Ya sudah, tadi sudah kan saya bilang tadi. Ini sama-sama kayak Qalun. Jadi ketika ada yang bacaannya sama, jadi nggak perlu dibaca ulang karena sudah nyatu. Ini cara saya ngasih tahu, gini cara menjamak kan tadi antum. ini belum satu ayat ini, cuma 2 kalimat. Falamma jaa Oke. Kita lanjut Naso. Imam Asim selesai. Naso kalam kalam Naso Fadok. Fadok ini siapa? Imam Hamzah. Jadi gimana Fadok? Apakah sama? Jadi gimana cara bacanya? Apakah sama dengan Imam Waras? Disebabkan mat? Tidak. Karena apa? Beliau pertama di mat badal, Imam Hamzah nggak ada apa-apa. Al ini kan. Habis itu di terkumpulnya 2 hamzah, al, itu beliau nggak ada kaidah apapun di situ. Oke? Makanya saya wanti-wanti dari awal tadi, kita di sini dipertemukan 3 masalah ya. 3 kaidah
dalam qiraat. Pertama ada mat wajib mutasil jaa, yang kedua aa, dua hamzah saling bertemu, yang mana itu satunya di kalimat, satunya di kalimat lain. Yang kedua al, mat badal. Ada tiga kaidah. Jadi kita harus tahu siapa yang memiliki kaidah di setiap itu semua. Kita harus tahu. Oke, kita lanjut lagi ke yang tadi. Imam Hamzah fadhaq. Berarti Imam Hamzah sudah termasuk Imam Khalad dan Khalaf. Atau Khalaf dan Khalad. Berarti gimana bacanya? Falamma jaa 6 ya. Di mat wajib mutasilnya 6. Alalutin. Karena di Hamzah pertemuan dua Hamzah enggak ada apa-apa, di mat badal juga enggak ada apa-apa. Falamma jaa alalutin. Abajda ashutina kalam fadhaq rosat. Imam Kisai gimana bacanya? Yang bisa. Tadi saya sudah sebut. Dia itu sudah masuk sama Imam Ibnu Amir. Oke. Jadi tertibannya gini caranya. Bisa kita simpulkan dari semua itu dalam ja'alalutin. Pertama, oke, Imam Qalun dan lain sebagainya. Abu Amr dan lain sebagainya itu berarti maksudnya bacanya sudah termasuk gitu loh. Jadi nggak usah dibaca diulang lagi, nggak usah. Qalun, Abu Amr, habis itu Bazzi. Oke. Habis itu yang kedua siapa? Setelah Qalun siapa? Waras. Waras apakah ada barengannya? Nggak ada, sendiri. Dia sendiri. Habis itu yang ketiga Imam Kumbul, karena Bazzi sudah masuk. Yang keempat siapa? Abu Amr sudah masuk. Sudah masuk kemana? Ke sini, ke Qalun. Jadi habis itu Ibnu Amir ya. Ibnu Amir berarti sudah masuk siapa aja? Sudah masuk Kisai, Asim dulu baru Kisai. Oke. Yang kelima Hamzah. Oke. Kurang lebih seperti ini. Cara membaca ada 5 kali, yang mana di setiap satunya mungkin ada barengannya, yang nggak perlu diulang, karena itu sudah masuk dalam cara bacanya. Ini cara antum tadi nanya bagaimana cara menjamak, ini loh cara menjamak. Oke. Jadi poin pentingnya apa? Poin pentingnya dalam menjamak bacaan, entah itu dalam satu ayat atau dalam satu kalimat itu pun, kita harus tahu di dalam kalimat itu ada apa dulu. Kalau di ja'a lalutin berarti ada mat, ada 2 hamzah, ada mat badal. Contoh lagi, innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'andartahum. Alaihim a'andartahum. Ini alaihim 1. Dari awal. Innal ladzina kafaru sawaa'un, sawa ini 1. Sawaa'un 'alaihim 2. 2. 3. Dartahum 4. Am lam tundirhum 5. La yu'minun 6. Karena ada yang baca la yu'minun. Ada 6. Di sini pertama di dalam mat wajib mutasil. Kaidah berarti kita harus cari tuh mat wajib mutasil, siapa yang punya kaidah tersebut. Yaitu tadi gampangnya ashabul qasar, ashabul tawassut, ashabul isba'. Habis itu lanjut ke sawaun alaihim. Nah di sini siapa yang punya mimul jama'? Alaihim ilaihim waladaihimu. Di mat Nusyatibi seperti yang mimul jama' siapa? Kan biasanya alaihimu. Siapa? Antum sendiri alaihimu. Ada itu Imam Qalun.
Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Ja'far. Kalau ngapalin gampang, cara menjamak ashabul qasr, antum hafalin aja. Ashabul qasr, ashabul silah. Silah itu maksudnya silatul mim ma'al waw, alaihimu. Itu ada 3 imam. Ada Qalun, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Abu Ja'far. Oke. Langsung saya kasih tahu sekarang. Oke. Bisa alaihim, anak aa. 2 hamzah bertemu, yang mana harokatnya sama. Itu beda lagi pembahasan. Karena kalau ai beda lagi, kalau au beda lagi. Begitupun ia, i, u, i. Atau u, a, u, i, u. Terus kalau misalnya yang punya a itu gimana? Ada yang angdartahum, ada yang angdartahum, ada yang angdartahum, ada yang aang. Itu kalau itu yang normal gampang, angdartahum doang. Itu siapa aja? Kita selesai itu, andartahum, hum. Nah ini ada lagi, ini masih disilah lagi, andartahumu, humu. Amlam tungdirhum, humu lagi. Itu la yu'minun. Siapa yang baca la yu'minun? Ada la yu'minun siapa? Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah masih ada kaitan sama mad badal di sini? Oke, saya lanjutkan dikit ya. Yang ada kaitan sama mad badal. Jadi di mad badal itu nanti matnya itu ada yang thabit muhaqqaq, maksudnya matnya itu terlihat seperti amanu, atau mughayyar bil badal. Ya ini ada kaitan sama kaidahnya Imam Warash, yang mana beliau punya saham terbesar dalam mad badal. Seperti halnya Imam Susi punya saham terbesar dalam idgham, Imam Warash itu punya saham terbesar dalam mad badal. Oke. Jadi mughayyarun bi badal contohnya apa? Haula'i alihatan. Alihatan ini kan mad badal nih. Tapi kalau dalam qiraat Warash gimana cara bacanya? Haula'i alihatan. Ibdalul hamzah ats-tsaniyah ya. Iya panjang. Oke. Bisa atau tashil. Tashil seperti tadi itu, lalutin ya. Antum tahu sendiri tadi baca warasnya gimana? Lalutin, ada 3 cara bacanya ya. Atau matnya hadzf ba'dan naql. Contoh al-akhirah. Kan seharusnya al-akhirah, itu kan mad badal, al-akhirah. Jadi saya tulis saja biar enak. Mad badal macam matnya itu ada seperti ini. Pertama, al-mad fil badal. Thabit muhaqqaq. Itu seperti amanu lah ya. Karena terlihat matnya. 2. Mughayyar bil badal. Mughayyaran bil badal. Contohnya seperti apa? Haula'i alihatan. Alihatan. Jadi cara bacanya haula'i alihat. Oke. Yang ketiga mughayyar bit tashil. Bit tashil. Seperti tadi, jaa alalutin ya. Jaa alalutin. Yang keempat, al-hadzf ba'dan naql. Contohnya apa? Al-akhirah. Al-akhirah, cara bacanya gimana kalau Imam Warash? Ini ingat, ini bukan dihafaz ya. Tapi saya bahas secara umum dalam qurra. Cari bacanya gimana? Al-akhirah. Ada 3, al-akhirah. Oke. Maka secara umum dalam mad badal ini, selain Imam Warash
bacanya 2. Kalau Imam Warsh berapa? 3. Ada qasr, ada tawassut, ada isba'. Oke. Mungkin itu saja saya cukupkan karena mungkin antum sudah boom ya. Karena antum tadi yang minta cara menjama'. Falhasil itu tadi cara menjama'. Ada wallahu taala ala wa alam. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان خصوصا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين